Teruskan latihan. Baiklah. Lanjutkan sampai jurus ke-35 dan jangan sampai berhenti ya. Baik, Pak. Ya, 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 ya. Bunuh mereka! Murah itu sangat licik. Dinda takut dia memiliki niat buruk di balik itu semua. Sudahlah. Tidak apa. Aku sudah menyanggupi tugasnya. Dan lagi pula, ini akan menjadi tugas terakhir aku. Hei, antak-antak Cokorda! Keluarlah! Saya Jayaprana, datang kemari menantang kalian. Bertaruhlah dengan kami atau kalian akan mati sia-sia. Ayo keluar! Ya! 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 Hajar lagi tuh. Ikat woi, ikat. Rasain lu. Sini. Ikat tuh, ikat. Nah, gitu. Kalian semua itu nggak pantas jadi jagoan. Makanya jangan cari gara-gara sama kita. Udah yuk pulang. Yuk pulang. Yuk. Rasain lo. Gimana lepasinnya nih? Tolong dong, tolong. Tolong dong. Tolong. Tolong dong. Aduh, ayo dong cepat. Terima kasih ya. Iya, terima Kamu kasih. udah nolongin kami semua. Ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Siapa ya dia? Wah, siapa itu? Jayaprana, kata temanku, kamu berkelahi ya? Sama Saung Galing dan Wayan Merta. Aku kesini untuk menolong kamu. Kamu terlambat datangnya. Iya, kamu terlambat. Cari perhatian deh. Ayo, yuk. Ih, sebel. Bukan terima kasih malah pergi. Yuk, kamu dari tadi ngapain sih ngikutin aku terus? Aku kan mau pulang. Aku mau ngantar kamu, boleh kan? Enggak. Latihannya udah selesai, pulang yuk. Kamu lihat deh penari itu. Hebat banget ya. Iya. Setelah aku selesai membantu nenek ya. Iya. Tadi latihannya susah banget ya. Itu bukan cewek yang tadi nolongin kita. Iya, ternyata dia itu penari. Ah, gua mau pulang nih, udah nggak tahan. Sugriwa mau ikut nggak? Ya udah yuk, aku duluan ya. Iya. Katanya kamu pulang. Aku antri yuk. Enggak, udah kamu aja yang pulang.
Aduh sakit. Lu juga kenapa? Ada yang nipu. Keluar nggak lo? Gua habisin lo. Bang, ada apa bang? Maksudnya apa? Maksudnya apa bang? Kek, ayo kek, nggak apa-apa kek, ayo kita kabur kek. Emang enak. Bang, dia kabur bang. Ayo. Jangan lari! Jangan lari! Mengejar! Cepat, ayo cepat kek. Sini kek, ayo sebelah sini. Brengsek. Kemana larinya mereka? Pasti mereka sudah mencari jalan keluar dari hutan ini. Hei bro, hutan ini kan angker. Angker? Mendingan kita pergi aja dari sini. Ayo. Ayo. Dasar penjahat kelas teri. Sama hutan begini aja takut. Kakek mau istirahat nih. Ayo kek, kesana aja kek. Tenanglah cucuku, mulai hari ini buanglah rasa takutmu. Tubuhmu kini kebal dari semua senjata dan segala bisa binatang tidak akan bisa melukai kulitmu. Banget sama jadi tambah kuat. Apa gara-gara Chris ini aku jadi tambah kuat? Ayo dong bos, joget bos. Iya bos. Ayo bos. Gue joget ya. Ayolah Yon. Ayolah Yon. Kamu jangan berbuat kurang ajar ya. Hei, kamu mau dibayar berapa sih? Hentikan aku bilang. Ah! Ajar! Hei, diam lu! Tawain gue lagi! Udah deh, lebih baik kamu nggak usah marah-marah kayak gitu. Masih banyak perempuan lain yang bisa menghibur kamu daripada itu. Iya. Ya. Udah, ngomong-ngomong, kamu kok nggak ngundang Jaya Prana datang ke sini sih? Apa? Ngundang Jaya Prana?
Ngapain aku sibuk-sibuk undang dia? Dia tuh memang orang nggak punya. Hei, lanjutkan pesta. Ayo pesta. Nah, itu dia tuh. Daripada nggak ada. Ayo. Sugriwa, kau yang kejar. Temani aku latihan. Ayo serang aku dengan senjata kalian. Jayaprana, aku tidak tahu kau segampang ini diserang. Kenapa kau tidak menghindar, Jayaprana? Jayaprana, kau jangan mati Jayaprana. Jayaprana, bangun Jayaprana. Kalian tuh lucu. Dan kalian juga cengeng. Tapi ada satu hal yang bagus. Kalau kalian lagi panik, muka kalian tuh lucu. Ah, sialan lu. Gua bunuh sekarang lu ya. Ada apa Jayaprana? Ada yang aneh dengan bulan itu? Itu bulan berkalang. Ini bertanda buruk. Memangnya pertanda apa? Ini pertanda akan terjadi peristiwa besar yang menyangkut orang penting di daerah ini. Wah, Atau bisa juga aneh-aneh akan aja. terjadi bencana yang sangat mengerikan. Kita harus waspada. Kita harus segera menyelamatkan harta benda dan keluarga kita. Iya. Iya. Ada apa ini, ha? Itu. Tahayul. Omong kosong. Nah kan, tahayul. Ngapain lu percaya sama gituan? Mendingan joget. No, ada dua no. Ayo. Iya. Kurang ajar. Joko Darai mau mengambil alih gudang tapioka kita yang ada di Karangasem. Kita sudah menyewanya selama 50 tahun dan masih tersisa waktu 25 tahun. Enak saja. Dia mau merampasnya dari kita. Terus kita harus bagaimana, Pak? Bagaimana kalau kita serang mereka? Lalu kita rampas tanah milik mereka? Jangan. Kita bukan perampok seperti mereka. Tapi kita harus berjaga-jaga. Bisa saja mereka betul-betul datang kemari dan menyerang. Begini saja. Tolong beritahukan pada seluruh pegawai dan seluruh warga sekitar supaya mereka tetap bersiap-siap. Kalau Cokorda betul-betul datang kemari dan menyerang. Baik, Pak. Ya. Pantas saja Agung tidak pernah membalas surat perintahku. Ini suatu penghinaan buat saya. Benar, Bos. Mereka bahkan sedang mempersiapkan semua orang untuk menghadapi kita. Bos, kalau kita tidak bertindak, bisa-bisa mereka menyerang kita terlebih dulu. Keparat Agung itu harus kita musnahkan. Siapkan semua anak buah. Kita hancurkan Buleleng hari ini juga. Siap, Bos. Siap, Bos. Pengumuman. Cokorda Rai sedang berusaha mengusik ketenangan Buleleng. Sekarang, keselamatan gudang tapioka di Karangasem sedang terancam. Kami mengharap semua pemuda Buleleng ikut membantu menjaga gudang tapioka dan bersiap mempertahankan Buleleng. Setuju? 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 Bagaimana Jayaprana? Apa kita harus diam saja? Tapi Sawung Galing dan Wayan Merta musuh kita sejak kecil. Bagaimana kita harus membantu mereka? Tidak. Bukan mereka yang harus kita bela, tapi tanah Buleleng ini. Kita harus bertanggung jawab atas tanah kita tercinta ini. Kita tidak bisa membiarkan Cokorda dan anak buahnya mengacak-acak tanah kita tercinta ini. Ayo. Lihat kalian. Ayo maju. Kalau kalian ingin tertembus di bawah panasku. Ya.
menyerah. Bunuh dia, Jayaprana. Siapa yang menjadi musuh kita harus dibunuh. Tidak, kita tidak boleh membunuhnya. Dia sudah menyerah. Cokorda, sekarang kamu boleh pergi. Bawa semua anak buahmu dan jangan pernah mengganggu Buleleng lagi. Baik. Aku berjanji tidak akan pernah menyerang Buleleng lagi. Ayo. Kalian berdua betul-betul tidak berguna. Cokorda datang menyerang, dan kalian berdua hanya berdiam diri di belakang tanpa berbuat apa-apa. Percuma saja aku membayar kalian dan mempekerjakan kalian sebagai kepala keamanan di sini. Pak, Jayaprana dan teman-temannya yang sudah berjasa mengusir Cokorda. Jayaprana? Iya, Pak. Siapa dia? Sudah. Kalian terlalu berlebihan. Kami hanya menjalankan tugas sebagai warga kampung ini, sama seperti kalian. Jayaprana, kamu hebat sekali. Kamu adalah pahlawan aku. Aku sayang banget sama kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Jaga sikap kamu dan jangan keterlaluan. Ayo teman-teman. Jayaprana, selamat ya. Jayaprana, Pak Agung menunggumu dan teman-temanmu sudah datang. Pak Agung, kira-kira ada apa ya dia panggil kita? Udah, jangan banyak pikir. Kita datang aja, siapa tahu dapat hadiah. Kalau orang besar seperti Pak Agung memanggil, itu biasanya ada sesuatu yang penting. Ayo, kita ke sana. Oke, ayo berangkat. Ayo. Oh, Jayaprana, silakan. Dasar orang kampung. Aku Agung, Jayaprana. Wayan Gejir, Sugriwa. Saya dengar kalian telah berhasil mengusir anak buah Cokorda dari kampung ini. Kalian betul-betul luar biasa, sangat berjasa untuk kampung ini. Oh, Jayaprana, saya ingin menawarkan kamu dan teman-teman kamu untuk menjadi kepala keamanan di kampung ini, yang bertanggung jawab untuk menjaga aset dan seluruh kekayaan saya. Bagaimana? Bersedia? Mau Pak Jayaprana. Iya kan Jayaprana? Iya Pak. Iya. Bagus. Tidak, Pak. Pokoknya saya tidak setuju. Mereka kan orang kampung. Mana mungkin mampu menggantikan tugas saya? Benar, Pak. Orang kampung seperti mereka, nanti mereka malah bikin kacau. Ini sudah jadi keputusan saya. Dan mulai saat ini, kedudukan kalian digantikan oleh mereka. Apa? Jayaprana dan kalian berdua, hari ini juga kalian sudah mulai bekerja. Karena nanti malam saya akan mengadakan pesta dan syukuran. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat bekerja. Iya Pak. Iya Pak. Kelihatannya dia suka sama lo. Sudah, benar dengan dia. Sudah, cepat sana. Nanti diambil kumbang lain lagi. Cepetan. Selamat malam saudara-saudara. Dalam pesta syukuran malam ini, saya sekaligus akan memperkenalkan pada saudara-saudara sekalian seseorang yang paling berjasa di kampung kita ini. Saya minta untuk segera naik ke panggung. Jayaprana, Wayan Gejir, dan Sugriwa. Sebagai tanda terima kasih saya pada mereka, saya mengangkat mereka sebagai kepala keamanan di kampung kita.
dan sekaligus menjaga keamanan di seluruh Buleleng. Kamu nih apa sih? Lepasin! Kurang ajar! Berani menghalangi kesenanganku. Oke. Awas lu. Tunggu pembalasanku. Awas lu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku. Saya antar kamu pulang ya. Tapi aku ganti baju dulu. Ya udah, ayo. Iya. Bunga-bunga saksikan kami berdua. Dengar-dengar kami sedang jatuh cinta. Entah apa sebabnya ku jatuh cinta. Dia yang pertama menggodaku, cari-cari alasan untuk bertemu. Kemanapun ku pergi, dia ikuti. GR kamu. Dia yang pertama meraihku. Pura-pura alasan mau mengantarku. Ya terpaksa ku mau mengikuti. Melihat wajahnya aku terpesona. Melihat wajahnya aku terpesona. Dia yang pertama meraihku. Pura-pura alasan mau mengantarku. Ya terpaksa ku mau mengikuti. Puas. Berdebar jantungku, berdebar jantungku. Oh kasih, berdebar jantungku. Melihat wajahmu pertama berjumpa. Melihat wajahmu pertama berjumpa. Dia yang pertama menggodaku, cari-cari alasan untuk bertemu. Kemanapun ku pergi, dia ikuti. Iya deh ya, ngalah. Melihat wajahmu pertama berjumpa. Melihat wajahmu pertama berjumpa. Dia yang pertama menggodaku, cari-cari alasan untuk bertemu. Kemanapun ku pergi, dia ikuti. Entah apa sebabnya ku jatuh cinta.
Entah apa sebabnya ku jatuh cinta. Entah apa sebabnya ku jatuh cinta. Aku antar kamu pulang sampai rumah ya. Nggak usah. Loh, Aku biasa pulang sendiri kok. tapi Udah, kamu gak usah khawatir. Aku biasa pulang sendiri kok. ya sudah, aku pulang ya. Ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Layon Sari, kamu tuh berani-beraninya ngerebut Jayaprana dari aku. Dia itu calon suami aku, tahu? Dengar ya, Layon Sari. Aku ide Ayu Kadek nggak akan membiarkan siapapun merebut Jayaprana dari aku, terutama perempuan kampungan seperti kamu. Oke, biar sekarang aku bantu kamu belajar bagaimana supaya tahu diri. Siap-siap ya. Rasakan ini, Layon Sari, ini juga. Biar banyak. Loh, kok pulang sendirian? Layon Sari mana? Dia sudah pulang. Tadi kami berpisah di persimpangan jalan. Jadi kamu tidak mengantarnya sampai rumah? Aduh, bodoh sekali kamu Jayaprana. Keselamatan Layon Sari itu kan sedang terancam. Dan juga kamu tahu sendiri kan, kalau Layon Sari itu hampir saja dinodai oleh Murah. Ya sudah. Jayaprana! Hei, kita nggak bantu Jayaprana. Biarkan saja. Aku yakin dia bisa mengatasinya sendiri. Layon Sari, kamu di mana, Layon Sari? Layon Sari, kamu di mana? Rasain kamu ya, rasain Layon Sari. Tidak, cukup. Jayaprana? Jangan banyak alasan kamu. Cepat pergi atau aku akan bertindak kasar sama kamu. Tapi Udah pergi, cepat pergi. Kamu nggak apa-apa. Sudah yuk. Murah, aduh, kamu ini keterlaluan banget sih. Jangan mabuk terus dong. Itu Layon Sari, gadis inceran kamu itu lagi dibawa pergi sama Jayaprana. Mungkin mereka lagi melakukan perbuatan gak senonoh, tahu? Apa? Makin kurang ajar aja tuh dia. Iya. Iya sebentar. Layon Sari, apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Nanti saya ceritakan nih. Sekarang tolong bantu saya dulu ya. Ya, duduk cukup. Sebentar ya, saya ambil air dulu. Iya. Kamu nggak apa-apa? Ini airnya. Iya. Biar saya saja. Maaf. Cukup. Kuat juga ya kamu. Iya. Cukup. Iya, bagus. Ayo terus. Ayo terus. Iya. Kenapa Jayaprana dan kawan-kawannya tidak ada yang datang? Apa kalian ada yang tahu? Jayaprana lagi dihukum oleh semua warga di lapangan, Pak. Dihukum? Memangnya kesalahan apa yang telah dia perbuat? Kabarnya Jayaprana melakukan zina dengan Layon Sari, hingga semua warga menjadi marah, Pak. Cina? Pasti ada yang gak beres.
Bisa saja kamu tidak mempan kalau dicambuk. Tapi, bagaimana kalau dibakar? Kamu pasti akan matang dan siap dibakar di datang buas. Iya nggak? Iya nggak? Jangan, Murah. Jangan, ku mohon hentikan. Jangan. Murah. Jangan, Murah. Apa? Jangan, Cewek. Gimana sih? Jangan, Murah. Cukup. Urus dia. Sabar, Mayo. Hei, Jayaprana. Kamu ini bandel banget sih. Disuruh mati aja susah. Oh iya, aku ingin tahu sekuat apa sih kamu. Awas. Woi, semua minggir. Berhenti. Turun, Pak. Kenapa Papa berdiri di situ? Biar hukum orang sialan ini. Murah, kamu jangan main hakim sendiri. Ini semua harus dibuktikan. Bukti apa lagi, Pak? Buktinya sudah jelas, Agung. Dia telah berzina dengan Layong Sari. Tuh kan? Tidak, itu semua bohong. Itu kami tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah. Benar, benar apa yang dikatakannya Pak Agung. Saya saksinya. Mereka tidak melakukan apa-apa di rumah. Saya sudah tua, saya tidak mungkin berbohong. Baik. Nah, saudara-saudara sekalian. Kalian semua sudah dengar kan? Bahwa semua ini hanya fitnah. Dan saya minta, lepaskan Jayaprana. Papa, tapi Pak, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Murah, Papa tidak menyuruhmu untuk bicara. Sawogaling, bebaskan Jayaprana. Cepat! Tenang, tenang. Cincin ini pertanda aku melamar kamu, Layon Sari. Apa kau mau menjadi istri aku? Kita tidak boleh membiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaan kita. Ini namanya penghinaan. Jadi bagaimana, Bos? Apa kita lempar saja rumahnya pakai bom? Apa? Bom? Hei, pakai dong otak kamu, jangan pakai dengkul. Itu sama saja dengan bunuh diri. Orang-orang kan banyak. Ntar ketahuan dong, ya nggak? Bos. Saya punya rencana yang hebat. Apa? Kali ini pasti berhasil. Begini, Coba kita bakar rumahnya. Maaf ya, aku takut kalau kamu nggak nyaman di kamar ini. kamu nggak boleh ngomong seperti itu, sayang. Dimanapun tempatnya, asal ada kamu, aku pasti akan selalu bahagia.
Bangun sayang, bangun sayang, bangun sayang. Rumah kita kebakaran sayang, bangun sayang. Bangun sayang. Apa? Kebakaran? Kanda, kita harus bagaimana? Iya, kita harus segera keluar dari rumah ini. Ayo cepat. Iya. Sayang. Ayo sayang, ayo. Iya. Ayo. Ya, ini baru aku puas. Akhirnya Layon Sari dan Jaya Prana mampus. Aku yakin pasti mereka menjadi kambing guling di dalam sana. Ayo. Sialan, mereka masih hidup juga ya? Aduh, bos, mendingan kita kabur. Terketahuan lagi. Ya udah cabut. Ayo, buruan. Tolong! Nenek, Kanda. Ya sudah, kamu tunggu sini ya. Tolong! 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 Wah! Nenek! Nenek. 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 Bangun, Nek. Bangun, Nek. Nenek. Ini Layon Sari, bangun, Nek. Nek. Bangun. Nenek. Nek, kita sudah selamat dari kobaran api. Layon Sari. Nenek merasa sudah tidak kuat lagi. Jangan ada dendam di antara kalian. Ini sudah takdir yang maha kuasa. Jaya Prana. Iya. Aku titip cucuku. Jaga dia dengan baik. Nek. Nenek. Saya sangat prihatin dengan musibah yang selalu menimpa kehidupan kalian. Kalau kalian tidak keberatan, untuk sementara waktu tinggallah di rumahku sampai kalian bisa membangun rumah kalian sendiri. Sebelumnya, saya berterima kasih pada Pak Agung. Tapi kami berdua tidak bisa tinggal di rumah Pak Agung karena Ngurah sangat membenci kami berdua. Jangan pikirkan Ngurah. Rumah itu punya saya. Saya yang menentukan apa-apa di sana. Ayo, silakan. Susah amat sih bunuh orang kayak gitu. Apapun yang kita lakukan selalu gagal, dan gagal. Sabar, bos. Bos, tenang. Kita cari cara yang lainnya. Saya yakin dia punya kelemahan. Nah, kita cari cara itu. Kadang-kadang kalau lu lagi mabok, pinter juga ya. Bos juga mabok, bos. Siapa bilang gua mabok? Ngurah, mulai hari ini Jaya Prana dan Layon Sari akan tinggal bersama kita sampai mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru. Apa, Pak? Mereka berdua tinggal di sini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Emangnya rumah kita ini tempat pengungsian apa? Suruh aja mereka tinggal di kolong jembatan. Ya nggak? Ngurah, pakai otak dan perasaan kamu. Mereka sedang mengalami musibah. Tidak ada salahnya kita membantu mereka. Sudah cukup. Di sini Papa yang menentukan. Dan kamu tidak perlu ikut campur. Dasar anak tidak berguna.
Jayaprana, Layon Sari, maafkan kelakuan anakku. Iya, Mari, Pak. kita langsung masuk ya. Iya. Ya udah terserah. Orang tua sudah bawa tanah. Baik goyang. Lu mabok loh. Bos yang mabuk. Ayo. Inilah kamar untuk kalian. Ya, tidak terlalu bagus, tapi mudah-mudahan kalian merasa nyaman di sini. Pak, ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih atas kebaikan Pak Agung. Kami sendiri bingung harus membalas kebaikan Bapak dengan apa. Tidak usah seperti itu. Sudahlah, balaslah dengan bekerja dengan baik. Oke? Baiklah, selamat beristirahat. Iya Pak, terima kasih Pak. Mari. Aku teringat sama nenek yang udah gak sama kita lagi. Sudahlah Dinda, kamu itu tidak boleh bersedih terus-menerus. Nenek sudah bahagia berkumpul dengan para penghuni surga. Dan mungkin juga mereka sudah berkumpul dengan ayah dan ibuku. Ayo. Murah, kamu ngapain di sini? Apa-apaan sih? Terserah mau ngelakuin apa aja, ini kan rumah aku. Pergi! Pergi sana! Pergi! Pusing. Jika perempuan itu ada di dalam rumah ini, bikin otakku pecah. Wah. Kanda, lama-lama aku takut tinggal di rumah ini. Sepertinya Murah menyimpan niat buruk padaku. Aku pernah memergoki dia, melihatku dengan pandangan yang aneh, Kanda. Sudahlah, kamu tidak usah khawatir ya. Selama masih ada aku, dia pasti tidak akan macam-macam. Percayalah. Dan mudah-mudahan kita bisa secepatnya keluar dari rumah ini. Itu pun setelah aku bisa membangun rumah baru untuk kita berdua. Bagus. Sekarang kamu tunjukkan jurus yang Papa ajarkan kepada kamu. Ah, Jaya Dharma capek sekali. Besok aja ya, Pak. Sayang, kamu nggak boleh malas. Bagaimana kamu akan menjadi pendekar yang sangat hebat kalau kamu malas? Sekarang kamu latihan, nanti Papa ajarkan ilmu meringankan tubuh. Benar, Pak. Benar. Sudah sana. Hati-hati sayang ya. Kiriman tapioka sudah datang. Saya minta izin untuk membuka gudangnya, Pak. Buka saja dulu. Nanti saya menyusul. Baik, Pak. Kanda mau pergi? Iya, saya harus ke gudang. Jaya Dharma, teruskan latihan. Lanjutkan sampai jurus ke-35 dan jangan sampai berhenti, ya? Baik, Pak. Saya berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Kanda. Pak, gawat. Ada apa? Gudang tapioka yang berada di sebelah selatan, gudang kita diserbu perampok, Pak. Kurang ajar. Ya sudah. Sekarang cepat kamu minta bantuan pada semua pegawai untuk menghadapi perampok itu. Dan ingat, jangan pernah membiarkan hasil jerih payah kita dirampas. Saya usulkan dia pasti bisa mengusir para perampok-perampok itu, Pak. Ya. Kamu benar. Ini memang sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka. Kalau begitu, cepat kamu hubungi mereka untuk menghabisi perampok-perampok itu. Cepat, Pak. Kurang ajar.
Kenapa sih cuma kita yang disuruh menghadapi perampok itu? Bagaimana kalau jumlah mereka sangat banyak? Mungkin kita bertiga tidak mampu menghadapinya. Kita nggak boleh protes. Ini kan sudah menjadi tugas kita dan kita harus menjalankannya dengan baik. Tapi kata Wayan Gejir benar juga. Kalau jumlah mereka banyak dan ternyata sakti semua, bisa mati kutu kita. Jadi kalian bertiga saja andalan si Agung itu. Payah. Buang-buang waktu saja kita di sini. Kalian jangan sombong. Kalian belum tahu kan kehebatan kami? Maju semua sekarang kalian. Ya, hitung-hitung cari keringat saja lah. Kalian bertiga. Ayo serang aku. Bunuh mereka! Sekarang kalian sudah pergi. Saya tidak akan pernah membunuh kalian. Jadi sebaiknya sekarang kalian pergi. Ayo. Iya, ayo. Ayo dong bos, minum lagi bos. Ayo dong bos, minum lain aja. Nah, minum dong bos. Satu-satu. Satu-satu. Kalau begini aku bisa mati. Jangan dong bos, kalau ntar bos mati kita mau di kemana? Iya, jangan mati ya bos ya. Iya. Hari gini ngapain aku mati? Yang mati itu biar Jaya Prana aja. Bos, minum lagi bos, minum lagi ya. Kalian berdua tahu nggak? Tahu nggak? Enggak bos. Hari ini Jaya Prana itu pasti sudah mampus. Karena aku sudah menyiapkan orang-orang sakti untuk mengelakkannya. Berarti hoki bos hebat juga ya? Iya dong, murah. Tuh kan, mau jatuh. Ternyata perampok-perampok itu hanya orang-orang bayaran. Sudah 10 tahun kita di sini, tapi tetap saja permusuhan itu belum bisa kita hapuskan. Sudahlah, anggap saja ini pelajaran buat kita ke depan supaya lebih berhati-hati. Terutama Pak Agung. Saya semakin mengkhawatirkan keselamatan dia. Dan keselamatan Pak Agung harus jadi perhatian yang utama bagi kita. Jaya Prana. Pak Agung, kami berhasil menjalankan tugas. Mereka sudah kami lumpuhkan dan tidak akan pernah mengganggu kebun kita lagi. Syukurlah. Saya merasa senang sekali kalian datang dalam keadaan selamat. Sebelumnya saya merasa khawatir. Saya dengar perampok-perampok itu sangat sakti. Pak Agung, saya harap sekarang Pak Agung lebih berhati-hati dan waspada. Karena banyak orang di sekeliling kita yang sedang berusaha memancing di air keruh. Memancing di air keruh? Siapa yang kamu maksud? Saya tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut, Pak. Saya hanya bisa berpesan kepada Bapak supaya lebih berhati-hati. Karena musuh yang sesungguhnya ada di sekeliling kita. Kami permisi. Ayo. Iya. Permisi, Pak. Iya. Siapa dia? Kanda sudah pulang. Kelihatannya Kanda letih sekali. Emangnya Kanda dari mana? Aku habis menumpas gerombolan perampok. Tapi itu semua palsu. Ternyata mereka hanya orang-orang bayaran. Jadi maksudnya ada orang yang ingin menjebak Kanda? Aku tidak tahu. Ternyata hidup ini penuh dengan intrik yang benar-benar membuat kepalaku sangat pusing. Aku berpikir dalam kasus ini sepertinya ada musuh dalam selimut. Rasanya aku ingin keluar saja dari pekerjaan ini. Jika keadaannya sudah seperti ini, Kanda meninggalkan orang yang berjasa pada Kanda dan juga kita. Itu artinya kita tidak berterima kasih. Kamu benar. Kalau aku keluar dari pekerjaan ini, nyawa Pak Agung akan semakin terancam. Dan mereka
dengan mudah akan bertindak dengan sesuka hati. Kanda yang sabar ya. Semoga masalahnya cepat selesai dan kita bisa hidup dengan tenang. Layang-Sari, kamu benar-benar wanita yang sangat luar biasa. Percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Kasihmu tersengat teriknya matahari, Terpan badai gelombang tak dapat memisahkan kita. Aku percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Takkanlah pupuk cintamu tersiram derasnya air hujan. Takkan lekang kasihmu tersengat teriknya matahari. Terpaan badai gelombang tak dapat memisahkan kita. Aku percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Cantik. Besok kita jajan lagi ya. Mabok-mabok lagi ya. Cium dulu dong. Terang. Jalan. Kok goyang? Papa. Mau sampai kapan kamu jadi anak yang tidak berguna, ha? Setiap kali kamu pulang, kerjaanmu hanya mabuk, mabuk, dan mabuk. Lalu kapan kamu akan berubah, Ngurah? Ingat, kamu itu sudah tua. Sudah tua, Ngurah. Pa, Papa tuh jangan ngomel terus, Pa. Pusing nih, Pa. Pusing, Pa. Bobo dulu, Sini, Pa. sini. Papa peringatkan sekali lagi sama kamu, Ngurah. Kalau kamu tidak bisa merubah tabiat burukmu ini,
Papa tidak akan pernah memberikan sepeser pun uang yang Papa miliki buat kamu. Papa akan memberikan semua aset yang Papa punya buat orang-orang kampung di sini. Kamu perlu camkan itu baik-baik. Pikirkan itu, Murah. Dasar roto sialan! Udah Butana, masih mau ngancem lagi. Oke, kita lihat saja siapa yang akan menguasai kekayaan di sini. Kita lihat saja. Sedang apa kalian berdua di sini? Pakai tanya segala lagi. Sudah tahu kami tugas jaga. Ngapain lagi kami di sini? Pagi-pagi udah di sini. Kayak mau perang aja. Nggak ada salahnya kan kami berjaga-jaga. Lagi pula ngapain kau ikut campur, ha? Urusi saja pekerjaan kalian sendiri. Oke? Udah, Yan. Mendingan pagi-pagi begini kita cari makan. Daripada kayak mereka berdua yang sok cari muka. Ya udah yuk. Akhirnya berubah juga anak itu. Setelah aku tegur dengan keras. Pagi-pagi sudah membuatkan kopi untuk papanya. Gak sia-sia selama ini aku ngomelin dia. Kanda hati-hati ya kerjanya. Semoga Kanda bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan baik. Aku beruntung punya istri seperti kamu, yang selalu bisa menguatkan aku. Aku pamit ya. Iya. Pak. Pak Agung kena serangan jantung, sekarang sedang kritis, Pak. Apa? Ya sudah, kita berangkat sekarang. Ayo, Ma. Ayo. Dokter, bagaimana? Dari hasil pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa pasien mengalami keracunan. Keracunan? Apa masih bisa disembuhkan, Dok? Walaupun beliau telah melewati masa kritis, saya tidak bisa menjamin kalau pasien akan segera sembuh dengan cepat. Ya, semua ini tergantung yang kuasa. Jayaprana, aku serahkan semua perkebunan dan bisnisku untuk kamu kelola, karena anakku Murah bukan orang yang bisa diandalkan. Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung. Bagaimana, Murah? Kalau sudah siap, kita akan melakukan kremasi. Ya udah cepat lakukan. Ini udah jam berapa? Dari tadi saya nunggu udah lama banget. Mana panas lagi. Kalau begitu silahkan menyalakan apinya. Api. Beres, Bos. Sorry ya, Pak.
siapa yang menyalakan musik sekeras ini. Ini kan masih masa berkabung. Keterlaluan. Ini paling kerjaan gua sama teman-temannya. Mereka itu memang tidak punya perasaan. Murah! Keterlaluan kamu, Murah. Baru tadi siang ayahmu dikremasi, sekarang kamu sudah mabuk-mabukan. Benar-benar tidak punya perasaan kamu. Kamu pikir kamu ini sedang bicara dengan siapa, Jayaprana? Aku ini bosmu yang baru. Jadi apapun yang kulakukan terserah aku dong. Kamu itu cuma pengawal, ya nggak? Sekarang tugas kamu, pergi kamu dari sini. Pergi. Kanda sudah Kanda. Ayo, pergi dari sini. Ayo cepat. Ayo, Kanda pergi dari sini. Udah pergi. Dengar. Apa, Bos? Orang itu harus kita singkirkan. Bagus itu, Bos. Betul, Bos. Betul, Bos. Betul. Kalau tidak, dia akan jadi penghambat buat kita. Betul, Bos. Bos, tapi tenang dulu lah. Itu urusan nanti. Yang penting kita sekarang bersenang-senang dulu dengan cewek-cewek manis ini. Benar nggak, Bos? Benar, Bos. Aduh, Sawung Galing. Kadang otak lu tuh pintar juga ya. Sawung Galing, Bos. Bagus. Wah, gerakan Jaya Dharma semakin bagus aja ya. Dinda yakin suatu saat nanti dia akan menjadi orang hebat. Dia benar-benar mewarisi kesaktiannya Kanda. Iya, dia sangat berbakat. Bisa jadi nanti setelah dewasa dia jauh lebih hebat dari aku. Kanda tidak berangkat kerja? Aku rasa sekarang waktu yang tepat buat aku untuk berhenti bekerja. Tidak mungkin aku bekerja untuk Murah yang sangat zolim dan serakah itu. Aku takut tenagaku akan disalahgunakan oleh Murah. Dinda setuju. Lagian, kalau misalnya Kanda bekerja untuk orang yang serakah seperti Murah, bisa-bisa Kanda disuruh ngerampok lagi. Lagian kan tabungan kita juga cukup untuk bikin usaha kecil-kecilan, ya kan? Maaf Pak Jayaprana, Bapak disuruh menghadap Pak Ngurah pagi ini. Katanya penting sekali. Baiklah, nanti saya akan menghadap. Saya permisi Pak. Iya. Ada apa ya? Murah kok manggil Kanda? Entahlah. Tapi ada bagusnya. Sekalian saya mengajukan pengunduran diri. Jayaprana, pekerja terbaikku. Apa kabar? Silakan duduk. Sudah minum? Atau makan? Ya, tidak usah. Oh ya, ada urusan apa tiba-tiba saya dipanggil kemari? Oh, Jayaprana. Ini masalah gudang tapioka kita yang berada di Karangasem. Aku ingin menguasainya secara penuh. Saat ini keamanan kebun masih dipegang oleh Cokorda. Ya, sedang kita hanya penyewa tanah. Aku ingin kamu mengambil alih semua keamanan yang ada di sana. Tidak bisa begitu, Murah. Kita dan Cokorda itu sudah berdamai sejak lama. Tindakan ini hanya akan memicu peperangan lagi di antara kita. Apa boleh buat, Jayaprana? Itu harta kita. Harta kita yang dikuasai oleh orang lain. Jadi kita harus berebutnya. Aneh. Tiba-tiba Ngurah ingin menguasai gudang itu. Jangan-jangan ini hanya perangkap yang sedang mereka siapkan untuk menjeratku. Sudahlah Jayaprana. Ini tugas yang kubebankan kepadamu. Lakukan saja tugasmu. Sebetulnya saya sudah ingin berhenti bekerja. Tapi baiklah, saya anggap ini sebagai tugas terakhir saya. Tapi dengan satu syarat. Saya ingin tugas ini saya ditemani oleh Sawung Galing dan Wayan Merta. Tapi jika tidak diizinkan, jangan harap saya mau melaksanakan tugas ini. Bagaimana? Oke, aku setuju. Sawung Galing dan Wayan Merta akan membantumu. Sawung Galing, Wayan Merta, iya, Bos. mau kan? Iya, Bos. Aku akan pergi menjalankan tugas terakhirku. Simpanlah keris ini dengan baik. Apabila keris ini berlumuran darah, itu artinya aku sudah mati.
Dan aku tidak mau kalian sedih untuk itu. Lebih baik Kanda batalkan saja niat itu. Murah itu sangat licik. Dinda takut dia menyimpan niat buruk di balik itu semua. Sudahlah. Tidak apa. Aku sudah menyanggupi tugas ini. Dan lagi pula, ini akan menjadi tugas terakhir aku. Jaya Dharma. Ya, Pak. Papa akan segera berangkat. Kamu adalah anak laki-laki yang sangat hebat. Jaga ibu kamu dengan baik ya. Ayo. Ayo. Kenapa tempat ini kosong? Hei antek-antek Cokorda, keluarlah! Saya Jaya Prana datang ke sini menantang kalian. Bertarunglah dengan kami atau kalian akan mati sia-sia. Ayo keluar! Layon Sari, kamu tahu kemana Jaya Prana pergi? Katakan Layon Sari, ku dengar Murah menyuruhnya menyerang. Menyerang siapa? Dan bersama siapa dia pergi? Dia pergi ke gudang di Karangasem. Karangasem? Berarti ke tempat Cokorda. Celaka, Cokorda sekarang sudah memiliki kekuatan yang dahsyat dan dia sudah jadi satria unggul di Karangasem. Kalau begitu Jaya Prana dalam bahaya. Ayo kita bantu dia sebelum terlambat. Iya.
11 tahun kita tidak bertemu. Kau jadi sangat sakti. Kekalahanku dulu membuat aku semangat untuk menguasai ilmu kesaktian. Sekarang terimalah pembalasanku. Ya! Jayaprana! 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 Jangan mati, Jayaprana! Bangun! Jayaprana! Saya titip anak dan istri saya pada kalian. Tolong jaga mereka dengan baik. Jayaprana! 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 Jangan mati, Jayaprana! Ayo bangun, Jayaprana! Ayo bangun! Ayo bangun! Bangun, Jayaprana! Ya iyalah bos, semua cewek juga mata duitan. Masa mata keranjang sih? Ya iyalah. Iya. Biar bos aja ya, yang mata keranjang. Bos, saya bawa berita bagus, bos. Apaan lu teriak-teriak? Bikin kepala gua pening nih. Maaf bos, begini bos. Jayaprana bos. Jayaprana sudah mati bos. Cokorda juga sudah mati. Mati? Ya. Bagus. Akhirnya Cokorda dan Jayaprana itu mampus. Tapi bos. Tapi apa? Tapi bos, Sawo Galing dan Wayan Merta ikutan mati bos. Apa? Apa lu bilang? Maaf. Kenapa mereka juga ikut-ikutan mati? Padahal aku nggak suruh mereka mati. Dasar kepala mereka. Tapi nggak apa-apa lah. Emang gua pikirin. Yang penting musuh-musuhku Cokorda dan Jayaprana itu sudah mampus. Dan tidak ada lagi orang yang akan berani menghalangiku. Sana pergi. Baik bos. Aduh, jatuh. Pelan-pelan dong bos. Minum bos. Mana? Langsung aja, langsung ya. Jangan. Saya ucapkan terima kasih pada kalian. Tapi saya juga minta sama kalian, tolong besok siapkan pemakaman untuk 2 orang. Papa, kenapa Papa mati? Kenapa Papa meninggalkanku? Sudahlah, anakku. Sudah. Kamu jangan cengeng. Papamu akan marah kalau papamu melihat kamu cengeng seperti ini. Kamu harus tegar. Kamu harus kuat. Kamu harus seperti papamu. Bos, ya bos ya. Dikit lagi aja. Ayo. Bos, kita main duit-duitan lagi yuk. Main duit? Iya. Tunggu. Kurang bos. Habis. Ya, kok habis bos? Gimana kalau main duitnya besok-besok aja? Besok? Tapi aku maunya sekarang bos. Iya. Besok aja. Aku maunya sekarang Malam ini giliran aku yang mainin. Kamu aja. Bos baik banget. Yuk kata Syu. Ayolah sayang. Udah sabar nih. Ayo. Sabar. Di sini aja ya. Yuk. Ya udah ya. Ayo dong bos. Ayo dong sini. Keluar. Sih.
Rupanya kau benar-benar ingin mencari mati Layon Sari. Baiklah, aku akan membantumu menyusul Jayaprana dan nenek moyang peot itu. Sejak awal aku sudah mengira kalau kamu telah membunuh nenekku. Sekarang kamu harus membayar lunas kematian suamiku dan nenekku. Hei, kamu pikir dengan merubah wujudmu seperti itu, kamu bisa mengalahkan aku? Hah? Begitu? Memangnya apa yang bisa kau lakukan, Murah? Sebaiknya sekarang kau bersiap saja untuk mati. Layon Sari, ketahuilah, sebenarnya kesaktianku jauh melebihi dirimu dan suamimu. Cuma selama ini aku sembunyikan. Jangan banyak omong kau, Murah. Tunjukkan saja kalau kau memang mampu. Baiklah. Moyang Bejir, Sumbriwa, aku titipkan Jaya Dharma pada kalian. Jaya Dharma. Ma, Mama. Jaya Dharma, anakku. Kamu harus jadi anak yang baik dan berguna bagi semua. Dan kamu juga harus kuat seperti papamu. Jaya Dharma berjanji